konsepnya itu sebenarnya berawal dari pustakawannya. Nah, jika pustakawannya itu tidak mau mengembangkan perpustakaan, maka ya udah down gitu kan. Jadi perpustakaan itu berkembang, perpustakaan itu terakreditasi dan sebagainya, itu program-program yang berjalan itu berawal dari pustakawannya. Nah, gitu dia. Jadi itu tergantung kepada Iya, pustakawannya ya. bagaimana tingkat kinerja kita. Mau nggak si pustakawan ini? Jangan menyandang status pustakawan namun tidak mau, hanya ingin pengenlah begini, pengenlah begitu, tapi tidak mau bekerja, sama aja gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Madu Literasi Club. Wah, sudah lama nih kita tidak syuting ya, karena libur sekolah tentunya masih banyak aktivitas siswa yang lagi ujian dan juga gurunya, dan juga pembawa acara juga sok sibuk pastinya ya. Baik, tapi kita bertemu lagi di edisi kali ini hari Rabu. Hari Rabu ya hari ini? Iya. Rabu ya. Rabu Hari ini harusnya tayangnya hari Rabu pukul 10 pagi ya. Kita akan berbincang mengenai tentang apa ya pemirsa Madu Literasi Club? Pastinya tentang ilmu perpustakaan. Nah, bagaimana sebenarnya agar perpustakaan sekolah itu bisa berkembang, terakreditasi dan sampai tahap pada kualitas pustakaannya sampai menang di juara pustakaan berprestasi tingkat provinsi dan juga nasional. Nah, di depan kita sudah datang bintang tamu kita yang sangat spesial, yang sangat sibuk tapi menyempatkan waktunya datang ke podcast kita. Ada Kak Julfa Azizati ya, iya, yang akrab disapa dengan Yuyun. Kembali lagi. Apa kabarnya nih Kak Yuyun? Alhamdulillah baik. Kayaknya sibuk sekali ya, bolak-balik Jakarta, Aceh Tamiang. What you are doing nih? Enggak bolak-balik juga, setahun sekali kan? Oke, setahun sekali healing ya? Iya, healing gitu. Jadi itu sebenarnya dari tugas selama 1 tahun ya, maksudnya kita kan banyak tanggung jawab yang harus kita jalankan selama menyandang status pustakawan berprestasi tingkat nasional. Jadi kita harus membimbing pustakawan di seluruh Indonesia. Luar biasa gitu, nih Madu LC, karena Kak Yuyun ini berturut-turut ya jadi berprestasi tingkat provinsi dan juga tingkat nasional ya Kak Yuyun. Tentu ini menjadi kita curi ilmunya sebagai pustakawan sekolah dimanapun berada ya. Kemudian bagaimana sebenarnya untuk mengembangkan potensi diri dan juga perpustakaan sekolah. Tapi BTW nih Kak Yuyun, sebenarnya konsep perpustakaan sekolah itu harusnya seperti apa sih idealnya gitu loh? Nah, gini dia. Konsepnya itu sebenarnya berawal dari pustakawannya. Nah, jika pustakawannya itu tidak mau mengembangkan perpustakaan, maka ya udah down gitu kan. Jadi perpustakaan itu berkembang, perpustakaan itu terakreditasi dan sebagainya, itu program-program yang berjalan itu berawal dari pustakawannya. Nah, gitu dia. Jadi itu tergantung kepada pustakawannya. Iya, bagaimana tingkat kinerja kita. Mau nggak si pustakawan ini? Jangan menyandang status pustakawan namun tidak mau, hanya ingin pengenlah begini, pengenlah begitu, tapi tidak mau bekerja, sama aja gitu kan. Nah, jadi itu program-programnya itu dari kita sendiri gitu. Oke, jadi meskipun sebenarnya kadang-kadang nih Kak Yuyun pustakawan ditempatkan di perpustakaan yang kayak gudang kan? Iya, banyak gudang, cuman kita harus punya inisiatif untuk apa? Mengembangkan gitu. Sekecil apapun perpustakaan itu, kalau kita mau pasti bisa gitu, pasti bisa dari kita dulu gitu. Jadi, jangan berharap dari maksudnya dari guru atau kepalanya gitu kan. Nah, kita sendiri yang harus membujuk kepala sekolah, kepala madrasah, atau membujuk kepala perpustakaan, atau bekerja sama gitu. Kita harus punya inisiatif gitu untuk mengembangkannya. Itu pasti ada, karena setiap sekolah itu kan ada kan dana-dana untuk berapa untuk perpustakaan gitu kan. Jadi kita tahu kayak misalnya dana BOS tuh bisa, selain untuk membeli buku paket. Memang buku paket kan tidak masuk ke dalam koleksi kalau berdasarkan standar nasional perpustakaan nasional itu. Nah, ini banyak pertanyaan nih Kak Yun. Kenapa sih buku paket? Ini kan contoh nih perpustakaan Darul banyak buku paket daripada buku koleksi. Otomatis ini kok bisa sih nggak masuk ke dalam koleksi perpustakaan? Padahal dia ditempatin di perpustakaan. Iya, kita tugas pustakawan hanya gimana istilahnya?
menyalurkan ke siswa. Jadi buku paket itu tidak boleh ada di perpustakaan. Nah, kenapa ini ada? Karena mungkin jumlahnya yang lebih bisa jadi, atau kurikulumnya berubah. Ya otomatis kan kita letakkan di rak perpustakaan. Kita salurkan ke anak-anak itu yang untuk per tahun itu buku yang terbaru gitu, kurikulum terbaru gitu kan. Menurut dari hasil akreditasi kita itu tahun 2019 kemarin itu dari Perpustakaan Nasional, bahwa buku paket bukanlah buku koleksi perpustakaan. Jadi buku paket itu bukan koleksi. Iya, dia harus dipegang oleh siswa, harus kita salurkan ke siswa. Gitu, makanya di perpustakaan kita buat contoh ya, misalnya di perpustakaan MSN Banda Aceh ini buku koleksi buku paket ini tidak banyak, kami salurkan semua ke siswa gitu. Jadi diperiksa ya teman-teman pustakawan, kira-kira di perpustakaannya banyak buku paket atau buku koleksi? Sama, perpustakaan saya juga gitu, banyak buku paket nih kayaknya. Jangan salah penafsiran juga, jangan nanti kita, maksudnya ada sebagian ya, kita nggak bisa sebutkan ini siapa, tetapi adu argumen dengan kita bahwa koleksi pustaka itu termasuk buku paket. Nah, memang kita di perpustakaan sekolah itu memang itu dia, kita harus mengelola buku termasuk buku paket. Namun setelah kita kelola, kita salurkan ke siswa gitu. Untuk menetapkan bahwa buku paket bukan termasuk koleksi perpustakaan itu merupakan kebijakan dari Perpustakaan Nasional nggak sih? Iya, mungkin ya. Karena saya kemarin tuh pas di akreditasi langsung. Artinya itu ketetapan dari Perpustakaan Nasional ya, bukan dari mulut ke mulut, bukan dari mulut ke mulut, teori kita sendiri, tapi jadi udah kebijakan Perpustakaan Nasional ya. Jadi kita mungkin ada beberapa orang yang memang mungkin belum paham, mungkin belum terakreditasi, mungkin makanya mereka beradu argumen dengan kita bahwa antara koleksi fiksi dengan buku paket gitu kan. Jadi kami sudah mengalaminya sendiri bahwa kita juga harus memperbanyak buku koleksi bacaan. Nah, referensi masuk, textbook itu ada buku paket ya kan. Tapi sebelum ke situ nih Kak Yuyun, tapi ini menarik kan tentang koleksi. Intinya satu, koleksi buku paket bukan termasuk koleksi perpustakaan. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Ini ketika berhadapan nih, ada pustakawan datang ditempatkan kerja di perpustakaan sekolah, otomatis perpustakaannya belum dikelola, belum dikelas. Apa sih tahap awal yang harus dilakukan sama pustakawan ketika ditempatkan bekerja di perpustakaan sekolah? Nah, pertama kita udah masuk, misal satu ruangan udah masuk, kita lihat, wah seperti gudang gitu ya. Nah, itu ide cemerlang yang pertama itu bagaimana kita harus menarik minat dulu siswa dulu. Sebelum kita mulai, kita minat dulu. Nah, bagaimana caranya? Kita ajak dulu anak-anak. Nah, ini kita ya, gimana ya kita buat perpustakaan kita menyenangkan. Kita ajak anak-anak dulu. Misalnya kita kan kita dalam ruang lingkup siswa ya. Ada siswa MTS, ada MA gitu ya. Mungkin kalau MA lebih enak lagi kita ajaknya. Kita ajak dulu, kemudian nanti setelah kita ajak kan siswa, Bu, kayak gini lah Bu. Pasti nanti ada dari siswanya, ya kan? Nah, selain dari itu, yang pertama sekali itu tata ruangan. Nah, tata ruangan itu dekorasi. Bagaimana kita buat dekorasi ruangan itu supaya siswa itu menarik. Nah, apakah kita cat dindingnya berwarna-warni, apakah raknya kita taruh sedikit menarik gitu kan. Nah, dengan poster-poster perpustakaan, slogan, dengan kita penuhkan dengan gambar-gambar yang menarik tentang perpustakaan. Nah, kalau di rak itu tergantung dari siswa juga. Kalau misalnya siswanya mau mengunjungi perpustakaan, otomatis rak itu walaupun bagaimanapun dia tetap obrak-abrik di rak itu. Nah, jadi itu dari siswa dulu kita ajak masuk ke dalam. Artinya kolaborasi ya? Kolaborasi dulu. Siswa. Kemudian baru kita rancang program-program yang bisa kita laksanakan, misal 6 bulan sekali semester gitu kan. Program apa yang mau kita laksanakan supaya siswa itu mau go ke perpustakaan gitu. Oke, mungkin tadi dari sisi ruangan ya, sama ya, untuk perpustakaan ini pengetahuan untuk perpustakaan seluruh Aceh atau seluruh Indonesia. Pertama adalah membuat berkolaborasi ya perpustakaan dengan siswa, kemudian mengajak bagaimana sih desain perpustakaan yang menarik gitu, versinya siswa ya, karena kita lihat minatnya siswa ya. Kemudian setelah itu apa lagi nih? Apakah pengolahan dan lain sebagainya? Kalau pengolahan itu memang sudah tanggung jawab kita sebagai pustakawan, orang yang bekerja di perpustakaan itu pengolahan itu nomor 1 ya kan. Apa aja yang diolah? Nah, yang diolah itu kan bukunya. Kalau kita itu buku pertama kan dari
bendahara KTU gitu kan, kita terima. Jarang perpustakaan yang mengelola uang dana bos ya. Kita langsung masuk buku. Apakah ini tergantung kebijakan perpustakaan itu sendiri. Apa misalnya Kak Mina sendiri misalnya di perpustakaan Kak Mina mau pertamanya bagaimana? Apa dulu stempel dulu? Itu tergantung kebijakan. Oke, tergantung yang mana mudahnya. Apakah input dulu? Apakah inventaris manual dulu? Karena sebelum kita input kan kita harus ada inventaris manual dulu. Nah, apakah menyampul dulu? Itu kan tergantung. Nah, kalau kami itu setelah terima ngitung dulu, ngitung sesuai nggak dengan jumlah, gitu kan? Nah, itu mau koleksi fiksi atau koleksi buku paket itu. Yang tadi tidak disebutkan sebagai koleksi. Namun kita sebagai pustakawan kan tetap mengelola. Nah, jadi jika dia itu harus ada step by step juga gitu kan. Kita ngitung, kita buat dokumentasi, kemudian stempel, kemudian inventaris manual, kemudian langsung input data online ke apa itu Slim, apa itu InListLite, itu akan ada 2. Kemudian kita print barcode, print label, baru penyampulan. Terakhir kita sebarkan ke siswa. Itu buku paket. Nah, kalau untuk buku fiksi berarti kalau sudah siap sampai penyampulan, label dan barcode kita ke rak display dulu. Nah, gitu. Itu pengolahan ya. Nah, di rak display dulu supaya siswa tahu. Nah, itu adalah buku baru. Nah, kalau kita nggak buat rak display itu, siswa nggak tahu itu ada buku baru. Nah, jadi ada rak khusus ditampilkan untuk buku-buku show baru ya, biar mereka menarik minat baca juga ya. Selain di rak display, kita juga di aplikasi Slim kan online. Nah, kita klik promosikan, nanti begitu dibuka web kita langsung muncul. Itu dari segi pengolahannya nih. Tapi kita melihat banyak nih pustakawan yang masih mengeluh ya. Mengeluh misalnya gini, gimana sih, bukan pustakawan yang mengeluh, atau misalnya ketika banyak pimpinan sekolah yang mengatakan, apa nih pustakanya masih manual lah, belum di digital lah, atau belum di hybrid lah. Ini seperti apa? Agar dicerdaskan nih, bukan hanya pustakawan tapi juga kebijakan kepala pustakawan, kepala sekolahnya. Nah, itu kembali lagi kepada kebijakan dari kepala madrasah masing-masing ya. Kita pun tidak bisa mengklaim sebuah sekolah ini tidak mau, itu di luar harusnya idealnya nih. Idealnya ya. Idealnya marilah. Ayolah Bapak Ibu, kita kembangkan perpustakaan madrasah kita gitu. Sediakan fasilitas-fasilitas yang bisa mencerdaskan anak bangsa kita gitu, untuk memudahkan pustakawan dalam bekerja gitu. Otomatis nama madrasah kita juga yang jadi ada gitu masalah kan? juga nih Yun, kadang-kadang nih perpustakaannya punya, karena pustakawannya mungkin udah lama gitu kan, kita nggak upgrade ilmu karena bukan Gen Z ya, bukan generasi milenial, tetapi generasi Y. Tapi satu misalnya dia pengen masukkan secara konvensional ke secara digital atau hybrid. Itu sebenarnya kalau dia nggak mampu, solusinya harus seperti apa nih Yun? Kalau seandainya pustakawannya nggak punya nih aplikasi gitu untuk online. Aplikasi kan bisa di-download. Kemampuan itu harusnya seperti apa? Harusnya mengikuti BIMTEK ya. Iya, BIMTEK. Misal di Perpustakaan Nasional itu cukup banyak BIMTEK. Seperti yang saya bilang kemarin, di IG Perpustakaan Nasional itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Itu kembali lagi kepada si pustakawan, mau nggak dia melek terhadap informasi. Nah, kembali lagi ke melek informasi. Kalau pustakawan tidak melek terhadap informasi, misal buka Instagram hanya sekedar lihat-lihat satu orang, sama aja. Kita nggak melek informasi, itu bukan informasi yang penting. Jadi harus upgrade diri dulu. BIMTEK yang diadakan oleh Perpusnas, perpustakaan daerah ataupun yang lainnya ya. Iya, kalau dari Perpustakaan Nasional itu semuanya gratis BIMTEK-nya. Itu bisa kita ikut hampir ada seminggu 3 kali. Saya dari kemarin juga masuk melalui email. Kalau kita udah sering ikut, otomatis undangannya emailnya langsung otomatis. Jadi kita diingatkan setelah dikirim besoknya diingatkan lagi. Tapi ini juga jadi catatan ya Mbak Delsi. Jadi pustakawan itu bukan hanya sibuk mengelola, tapi juga harus sibuk mengupgrade diri ya. Jangankan melek, upgrade diri aja jarang. Nah, itu yang menjadi masalah ya sebenarnya. Itu namanya pustakaan buku ya. Iya, makanya bukan hanya sekedar duduk mengatur buku,
stempel buku, tidak, itu tidak akan berjalan. Oke, menarik sekali ya Madu LC ini juga sharing tentang ilmu perpustakaan, karena kita tahu Yuyun adalah perpustakaan juga sudah terakreditasi. Tapi boleh sharing nggak nih Yuyun ke kita, bagaimana tahapan proses akreditasi perpustakaan sekolah? Ini banyak nih tanyain sama teman-teman di rumah. Iya, ini cukup melelahkan sebenarnya. Walaupun sebagian ada yang bilang biasa aja, nggak masalah ya. Pokoknya istilahnya pas kami akreditasi itu luar biasa karena kita baru pertama. Nanti tahun 2023 kami nanti mungkin akreditasi lagi karena udah 4 tahun ya dapat B gitu kan. Oh, ini akreditasinya 5 tahun sekali ya? 5 tahun kalau A ya. Kalau A. 4 tahun B. Jadi kan dari 2019, 20, 21, 22, 23, 4 tahun kan. Jadi nanti bulan 3 tahun 2023 insya Allah kami diakreditasi kembali. Oke, tahapannya nih. Tahapannya. Nah, kita mempersiapkan. Ini kita langsung berbicara ke komponen-komponen yang dibutuhkan gitu kan. Komponennya itu ada 6 komponen dia. Nah, ada komponen ijazah kita. Istilahnya kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik itu yang paling bobot nilainya terbanyak itu memang ilmu perpustakaan dan jumlah staf perpustakaannya berapa orang gitu. Kalau di atas 3 orang itu udah tinggi nilai kita. Di atas 3 orang tinggi, tapi maksudnya apakah misalnya harus ketiga-tiga orang ini ilmu perpustakaan, misalnya sebagai kepala, atau seperti apa sih? Kalau ketiga-tiganya ilmu perpustakaan, apalagi master itu ada yang S2-nya lebih bagus, bobotnya lebih naik. Meskipun dia posisi di pustakawan. Semakin banyak ilmu perpustakaan, kualifikasi di perpustakaan tersebut semakin tinggi nilai bobot nilainya. Nah, ini yang pertama, tahap kedua nih. Kemudian tahap kedua, pengadaan. Nah, di situ bagaimana pengadaannya? Apakah kita ada bekerja sama? Apakah hanya dari dana bos? Apakah nanti ada barter gitu? Atau dalam bentuk hadiah. Nah, itu semua masuk dalam komponen penilaian pengadaan. Kemudian di situ nanti ada bagaimana cara pengadaan kita. Nah, misal di perpustakaan Kak Mina itu ada buat cara pengadaannya, cari-cari judul koleksinya di internet. Nah, itu harus ada di internet mana kita cari gitu. Dia lengkap semua. Pokoknya dari pengadaan itu, dari mulai kita buat proposal, kita permohonan untuk ada buku, hingga kesumbangan siswa. Nah, dia nanti dari komponen itu ada anak-anaknya lagi gitu. Beranak pinak dia banyak sekali dia. Nanti kalau misalnya mau dilihat boleh di perpustakaan kami. Saya sudah siapkan itu dari setelah terakreditasi, saya sudah siapkan. Setiap ada yang pengen lihat, saya kasih nampak terus 6 komponen itu. Nah, gitu dia. Pengadaan ya. Kemudian ada pelayanan. Pelayanan di situ. Nah, pelayanannya kita pelayanan apa aja, berapa orang yang melayani, di situ sudah ada semua komponennya cukup banyak. Maunya saya bawa ya biar pas sekali ya. Tapi ini karena ini untuk sekilas saja. Ini kan ada perpustakaan sekolah provinsi dan ada dari daerah. Nah, biar bisa sharing dan tahu secara umum aja gitu. Nanti setelah pelayanan ada komponen penyebaran informasi. Di situ ada juga. Seperti apa penyebaran informasi? Di sini ada misalnya kita kan sekarang udah zamannya WA, Instagram, Facebook. Nah, di situ misalnya perpustakaan Madu gitu kan di Facebooknya. Nah, ada nggak kita memberikan informasi tentang pelayanan, tentang koleksi di Instagram ataupun Facebook. Nah, itu yang terkait tentang isu perpustakaan. Iya, misalnya seperti podcast Madu misalnya, itu udah keren banget loh. Kemudian ada tadi pertama klasifikasi ijazah, kemudian ada pengolahan, kemudian pelayanan, terus informasi, yang kelima apalagi ya, saya pun udah lupa, ini ada 6 dia. Sarana prasarana. Nah, sarana dan prasarana, misal jumlah komputer, semakin banyak komputer untuk dipergunakan untuk siswa, semakin banyak bobotnya gitu. Kayaknya kami sudah cukup. Iya, sudah banyak ini. Misal ada meja sirkulasi, ada opak, ruang IT, ada lengkap pokoknya gitu kan. Kemudian satu lagi ada yang ruangan gitu. Apakah ada ruangan terpisah antara
ruangan baca putra, ruangan baca putri, kemudian jumlah kursi atau meja lesehan itu sesuai tidak dengan rombel siswa di sekolah, di madrasah. Itu harus juga. Kalau ruangan ini sudah memadai, saya kira sudah memadai, cuman mungkin di kursinya. Rombelnya berapa siswa, dalam satu rombel berapa siswa misal, nanti dia ada rumus tersendiri di situ. Oh gitu. Jadi nanti sudah ada elemen-elemen yang ada dari perpustakaan nasional yang itu harus kita isi. Kita penuhi standar itu. Tapi banyak masalah nih Yuyun kayaknya di perpustakaan sekolah tuh terkait koleksi ya. Koleksi itu berapa sih standar yang sebenarnya idealnya untuk akreditasi nih Yuyun? Saya pun kemarin lupa ya berapa standarnya. Ada 4.000 judul atau 4.000 eksemplar itu? Lebih kayaknya. Dia ini kan MA ada standar MA-nya gitu. Kalau MTS ada standar MTS-nya, SD juga gitu, MI gitu juga. Kalau kami kemarin kan standarnya SMP, MTS gitu kan. Jadi pasti tanya koleksi itu langsung kita isi nanti. Dia ada komponen yang harus kita isi memang. Komponen tersebut kita isi dulu. Setelah kita isi baru kita siapkan dalam 6 komponen tersebut bukti fisiknya. Nah, dia ada terpisah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu apabila tim akreditasi itu asesor istilahnya ya. Tim asesornya turun ke tempat. Nah, kalau yang saya dengar sekarang itu sudah bisa langsung online, langsung mengisi gitu. Jadi langsung dikeluarkan sertifikat akreditasinya langsung dari Perpustakaan Nasional. Kemudian ada di share di grup saya rasa untuk mengisi datanya agar perpustakaan kita itu terakreditasi. Nah, mungkin sudah beda ya, karena kemarin itu kami kan sebelum COVID. Nah, setelah COVID itu mungkin lebih mudah sepertinya. Menarik sekali ya pemirsa Madu LC ini untuk khususnya pustakawan, bagaimana meningkatkan potensi diri ya, kemudian bagaimana mengolah perpustakaan agar minat baca siswa meningkat. Tapi ada juga yang paling menarik ini dari Kak Yuyun, kita lihat beliau juga pustakawan berprestasi tingkat provinsi, kemudian juga tingkat nasional. Tentu kita penasaran dong bagaimana sih sebenarnya menjadi pustakawan berprestasi itu. Bisa dong kasih bocorannya nih Kak Yuyun sebagai ini mungkin tahun depan ya teman-teman dari seluruh Aceh. Gimana sih tanya-tanya nih, karena Kak Yuyunnya di Banda Aceh kan nggak mungkin jarang ketemu, nggak bisa ketemu, tapi hari ini Kak Yun share nih ke kita apa sih bagaimana menjadi pustakawan berprestasi. Saya juga kepo. Nah, Kak Mina nih ya lebih. Untuk yang pertama, untuk tahun depan insya Allah bisa ya. Yang pertama itu siapkan dulu portofolio seperti yang saya bilang kemarin di podcast yang lalu itu, sama Kak Mina juga kan? Enggak kayaknya. Enggak ada ya? Oh bukan ya. Sama Kak Jikra kayaknya. Sama Kak Jikra, oh ya. Kebawa Kak Jikra gitu ya. Itu yang harus kita persiapkan adalah portofolio dulu, karena hal yang paling utama dinilai itu sebelum karya best practice atau project reportnya adalah portofolio. Apa sih portofolio? Saya juga tahu apa nih. Portofolio itu adalah pengalaman kerja kita, kualifikasi pendidikan juga di situ. Di situ ada bobotnya masing-masing. Kemudian karya ilmiah karya ilmiah yang sudah kita publish ada berapa di situ. Kemudian ada sertifikat baik itu BIMTEK, Lokakarya, seminar, jadi narasumber, narsum. Nah, itu semuanya harus ada. Semakin banyak yang sudah kita ikut itu dalam 3 tahun terakhir, semakin tinggi bobot nilainya. Nah, itu adalah penilaian pertamanya. Kemudian setelah nilai portofolio itu kita lihat best practice-nya, judulnya menarik atau tidak. Nah, gitu. Kita lihat dari aktualisasi tulisan, dari programnya di dalamnya, kita lihat lagi bagus enggak untuk zaman sekarang, zaman now ini, zaman sekarang ini, sesuai tidak dengan perkembangan perpustakaan zaman now gitu. Dia harus yang berbau literasi atau digitalisasi gitu. Nah, itu yang paling utama. Setelah portofolio kita lihat judulnya. Nah, nanti kita lihat setelah siapa yang paling tinggi, kan ada bobot-bobotnya, siapa yang tinggi itulah nanti yang kita naikkan
ke tingkat provinsi. Setelah portofolio, kemudian tadi apa? Penilaian best practice-nya dulu. Kita lihat dulu judulnya. Nah, soal untuk mengupas isi dalam itu nanti setelah masuk final gitu kan. Gitu. Terus apa lagi nih? Cuma 2 itu? Cuma 2 itu. Jadi gimana nih? Banyak di dalam portofolio itu kan banyak nanti. Gitu. Yang kita persiapkan di dalam itu banyak. Kita harus banyak-banyak sertifikat, ikut seminar, BIMTEK, Lokakarya, Narsum seperti saya bilang tadi. Apakah kita ada terlibat dalam kemasyarakatan? Nah, apakah kita ada terlibat dalam organisasi? Itu semua harus ada bukti fisiknya. Misal dibutuhkan SK ya SK. Misalnya dimintanya sertifikat. Nah, itu semua harus di-scan atau di leges asli. Apa yang ini kan Yuyun sering jadi juri ya, untuk menjadi juri pustaka berprestasi baik tingkat di provinsi ya maksudnya, tapi juga bimbingan di tingkat nasional. Itu apa sih yang kerap terjadi kesalahan bagi pustakawan yang memang ini dapat mengurangi nilai? Ini dari kasih bocoran loh. Kalau nggak nonton, ini kan nilai kurang nilainya di mana? Kebanyakan bawanya buat project report itu macam mau buat skripsi. Nah, itu tidak bisa. Nah, project report itu adalah hasil apa yang sudah kita rancang selama 3 tahun atau 2 tahun itu berhasil gitu. Maksudnya menonjol untuk siswa, ada dampaknya bagi siswa. Apakah siswa nanti ada satu karya, hasil karyanya ada gitu. Harus muncul satu hasil karya dari project report kita itu. Nah, di ajang bergengsi ini ya, GTK berprestasi itu adalah salah satu ajang yang paling bergengsi loh di Kementerian Agama. Karena dibuatnya 1 tahun sekali gitu kan. Kita pilih di provinsi, kemudian baru kirimkan ke nasional. Di nasional nanti kan urusan pusat yang menilai itu siapa yang rezeki gitu kan. Nah, tapi beda ya dari maksudnya GTK dari Kemenag dengan Dinas Pendidikan beda ya? Ada perbedaannya? Saya belum pernah ikut di Dinas Pendidikan. Maksudnya beda jalur ya kalau misalnya? Beda jalur. Dinas kita kementerian. Gitu, kan itu Dinas Pendidikan. Kita kementerian. Mungkin Juknisnya juga beda. Juknis juga beda. Tapi benar nggak sih kalau misalnya di Kemenag, khususnya di Kemenag nih, yang ikut pustakawan berprestasi itu boleh juga dari guru? Boleh dari guru asal ada sertifikat diklat. Diklat kan udah kuat itu. Sertifikat diklat itu bisa dipergunakan oleh guru. Ikut diklatnya pun bukan ikut diklat main-main kan juga pernah di Bogor juga dari Kementerian Agama, karena ibu kepala perpustakaan saya itu pernah ikut diklat yang di Bogor. Memang dari sebelum-sebelumnya yang guru misalnya ditempatkan di perpustakaan sekolah bisa ikut GTK. Bisa, yang pustakawan bisa asal ada sertifikat diklat. Diklat bukan. BIMTEK itu kan kecil. Diklat itu kan dia per hari dia ada yang 2 minggu, ada yang seminggu. Kemudian ada karya tulis nanti, kemudian baru muncul sertifikat bahwa sudah mengikuti diklat perpustakaan. Itu bisa dijadikan kepala perpustakaan gitu. Jadi tapi untuk paling utama yang saya lihat dari 2 tahun terakhir ini memang yang ilmu perpustakaan yang disorot, yang diutamakan gitu kan. Kita lihat dari juara-juara ya, gitu. Tapi ada yang menarik nih ya, selama dulu 2000 berapa Yuyun berprestasinya? 2019 pertama. 2019 ya Yuyun ini pustakawan berprestasi nasional, itu heboh provinsi banget. 2019. Oh 2019, nasionalnya 2021 tahun lalu ya. Itu heboh banget loh, maksudnya banyak ya orang Aceh tingkat nasional prestasi misalnya seperti guru, kemudian pustakawan semua hampir rata-rata juara satunya banyak nih. Terus sekarang 2022 juga dari bimbingan Yuyun lahir nih pustakawan berprestasi tingkat nasional lagi berturut-turut 2 kali dong. Nah ini apa sih resepnya? Ini kita ngomongin 38 provinsi atau 37 provinsi. Iya betul. Nah itu dari program juga ya. Yang pertama kita membuat satu produk, menciptakan satu produk. Bagaimana kita cara menjualnya agar orang itu membeli. Begitulah kita mengikuti GTK yang bergengsi ini. Kita menjelaskan project report kita atau best practice kita agar para juri itu
wow bagus ini programnya. Nah begitu, programnya itu pun bukan program hanya di koleksi. Nah saya banyak mendapatkan yang mengirimkan itu bukan project report atau best practice, akan tetapi semacam skripsi judulnya. Nah itu tidak menarik. Bagaimana tata cara pengadaan, pengelolaan itu tidak masuk itu. Nah judul itu harus yang paling menarik, unik ya. Unik gitu. Dari judul kita timbul, wow ini apa? Ini jarang kita dengar. Ini harus kita kupas tuntas gitu. Gitu, wah ya. Menarik sekali. Apa nih lagi yang mau di-share yang paling penting nih? Mungkin ada yang kelupaan nih. Yang paling penting itu yang pertama ya, kejujuran kita. Itu kejujuran, keikhlasan. Nah itu yang paling utama pada saat kita mengikuti sesuatu itu, karena kita ikuti sesuatu itu adalah semuanya atas izin Allah. Jika Allah berkehendak maka jadilah. Nah jangan merasa kita yang paling wah hebat itu, bahwa kita mungkin kita perlu introspeksi diri kenapa kita tidak terpilih gitu. Walaupun perpustakaan kita sudah kemana-mana, perpustakaan kita sudah online, sudah dengan berbagai program, namun mungkin di hati kita itu ada rasa gimana ya? I'm more best than you. Yes, aku gitu. Aku lebih baik daripada kamu. Nah, itu juga tidak akan seiring, tidak akan seiring berjalan dengan apa yang kita laksanakan. Allah itu Maha Adil dan Allah itu Maha Tahu gitu. Nah, itu ikhlas dan cobalah bersih hati gitu ya. Nah, kalau kita bersih hati, insya Allah ini untuk kompetisi nih ya. Ini untuk kompetisi ya. Iya, untuk kompetisi aja kita harus gimana ya, harus betul-betul jujur gitu. Tidak boleh juga kita mengada-ngada ini itu nggak akan bisa juga. Oke, menarik sekali ya. Sharingan dari Kak Yu ini kayaknya tadi gimana teman-teman pustakawan yang di seluruh Aceh udah siap bersaing di tahun depan, udah dikasih bocoran ya, langsung terus dikumpulin sertifikat ya, langsung terus ya. Ini kan masih ada setahun, berarti dari per bulan. Ayo kita ikut seminar BIMTEK. Ayo melek informasi pada Instagram perpustakaannasional.go.id itu. Coba lihat. Di situ hampir setiap dalam seminggu 3 kali itu ada BIMTEK, seminar, lokarya dan lain-lain. Pasti ada. Oke. Jadi kayaknya saya juga pengen ikut nih tahun depan. Tapi masih belum confident kayaknya, masih banyak harus kita benahi ya. Ternyata dari informasi yang Yu sampaikan tadi ya pemirsa Madu LC, karena memang menjadi pustakawan itu harus berprogres ya, berproses sampai nanti sukses ya, seperti betul. Yang narasumber kita hari ini yang memang sudah menjadi panutan, contoh, dan juga sudah banyak yang dilakukan oleh Ul Yuyun untuk mengembangkan perpustakaan sekolah sampai memperkenalkan literasi sekolah di tingkat provinsi maupun nasional. Tentu kita bisa mengambil ibroh, mengambil ilmu dan mencuri ilmu dari Kak Yuyun yang sangat humble. Tentu kalau ada yang datang ke sekolahnya, welcome banget ya Kak Yuyun ya. Mau cari tanya-tanya boleh bisa, ya. Bisa, apalagi yang WA kadang-kadang dari jauh gitu ya, ada yang dari Langsa, ada yang Benar Meriah, ada yang dari PD, ada yang dari Kalimantan komunikasi dengan saya dari Sulawesi. Saya kasih ilmu, saya bagi ilmu apa yang saya bisa. Oke, karena kita pun sudah menjadi yang terbaik dan kita akan melakukan yang terbaik untuk perpustakaan dan pustakawan di Indonesia gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Yuyun atas waktunya sudah berbagi ke Madu LC ya, Madrasah Darul Ulum Literasi Club hari ini podcast perpustakaan yang misalnya teman-teman bisa tonton di setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa like and share dan subscribe juga agar kita nih khususnya di perpustakaan terus semangat dalam memberikan informasi terkait isu-isu pendidikan, isu literasi perpustakaan dan yang lainnya. Terima kasih Kak Yu sekali lagi. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa diskusi di lain waktu ya. Insya Allah. Baik, pemirsa Madu LC TV benar. Saya Mina, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.